Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Keisha dan Bobby di Empire, gedung yang punya ciri khas detail klasik tercantik yang pernah saya lihat dari tahun 2008. Gedung ini memang punya gaya yang unik. Kalau kalian lihat, perhatikan interiornya kan kelihatan ya, gaya detail klasiknya itu yang saya kagumi dari dulu. Dan senang sekali kita sekarang kembali mendesain untuk Keisha dan Bobby di gedung ini kembali. Ini adalah Empire Hall 1 yang di lantai 10. Oke. Nah, sekarang di hari ini tanggal 1 Februari 2020, kita mau ceritakan mengenai konsep dari The Wedding of Keisha dan Bobby. Konsepnya unik. Sengaja kali ini kita buat konsepnya seperti wedding yang terdahulu, ada hanya satu kali atau dua kali ya yang pernah kita kasih dengan tema yang bahasa Indonesia. Ya, yang kali ini kembali kita berikan tema yang sama dengan bahasa Indonesia. Karena gayanya itu khas tradisional wedding yang banyak Eden lovers kangeni. Jadi sering dijadikan pertanyaan, emang Eden bisa ya dekor tradisional wedding? Ya bisa lah, kan tergantung permintaan kalian semuanya Eden lovers. Kita pasti berikan apa yang jadi keinginan dan kebutuhan tiap manten-manten kita. Oke? Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya, setiap live kita, ambil baju, pasti akan kita upload di YouTube channel kita dengan nama Eden Design. Kalian tinggal cari yang sama seperti pin saya ini. Kemudian jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng supaya kalian tetap dapat semua update terbaru dari kita melalui video-video yang ada di sana, yang semuanya totally inspiring. Kita mengharapkan bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan Eden lover semuanya. Kemudian jangan lupa like, share, dan komen karena berbagi itu menyenangkan. Oke? Apa ya konsep dari The Wedding of Keisha dan Bobby ini? Kalau kalian lihat sekilas sebelah sana, nah kalian akan mendapati bahwa stylenya ini ada hijau-hijaunya yang segar, tapi dikombinasikan dengan warna yang cantik, yaitu warna merah. Nah itu juga rasanya bagusnya ya, yang sudah pakai atau keluarganya ya. Lucunya ada anak kecil yang pakai baju merah sama pakai cewek. Lucunya. Nah, kalau kalian lihat berada di sini nih seperti berada di mana ya? Seperti berada di kebun. kalau saya merasa seperti berada di kebun. Ya, tepat sekali. Kita memang ingin membuat ini seperti berada di kebun atau taman. Makanya konsepnya kita beri nama Rumah Taman Manten. Rumah Taman Manten. Hampir kebalik tadi. Jadi ini adalah konsepnya Rumah Taman Manten. Kenapa? Karena kita seperti lagi bertamu di rumahnya manten, tepatnya di tamannya. Nanti semakin dalam, semakin menuju ke pelaminan, kalian akan semakin tahu apa yang saya maksud. Oke? Nah, kalau kita memasuki taman, kita akan melewati pohon-pohon yang ada di tamannya. Kenapa ya warna bunganya merah? Kenapa bukan bunga yang warna putih aja ya? Kan itu bunga yang warnanya natural. Bocor nggak ya ke sini kalian? Nggak ya? Oke, ayo lanjut. Kenapa? Karena dasarnya memang waktu kita bicara dengan Keisha dan ayahnya dan ibunya, itu memang mereka ingin membawa kesannya weddingnya ini seperti gaya yang klasik. Jadi tradisional tapi yang klasik. Sehingga tidak mengambil warna-warna yang kalem, yang puyeh, yang agak warnanya itu terlalu netral, tapi memang ingin membuat kontras, yaitu juga kita serasikan dengan kostum, gaun, baju orang tua semuanya yang ada di acara ini. Kalau saya ingat-ingat kembali tadi kita sudah ngobrol dengan papanya Keisha, mereka akan mengenakan baju yang berwarna keemasan, tapi emasnya lebih tua daripada yang ada di panggung. Kemudian Keisha sendiri mengenakan yang berwarna hitam dengan ornamennya yang keemasan. Jadi itu betul-betul klasik dan itu akan menjadi kontras dengan apa yang ada di pelaminan. Cantik sekali. Kemudian keluarga yang baru saja lewat ini atau pagar bagus itu warnanya marun. Makanya kita memberikan warna-warna bunganya red
maroon, kemudian kombinasikan dengan fuchsia, kemudian berikan juga warna pink sebagai penengah supaya tidak langsung dari merah ke putih. Begitu rencananya. Ayo masuk, langsung lewat. Nah, jadi kita ingin membuat kalian semua, tamu-tamu semuanya juga Eden Lover seperti berjalan-jalan di taman. Oke, kita sambil jalan sambil nyapa ya. Ada Ahong, halo Ahong, thank you mata hatinya. Kemudian ada siapa lagi ya? Kiki, halo Kiki. Thank you mata hatinya. Ada Adit, ada All About Priscilla. Kemudian ada ini yang lucu tadi yang saya cerita. Dia mau cepet-cepet kabur. Ada yang di Jogja, cari-cari gitu. Halo Koko Cece, semangat ya. Makasih ya Adit. Kemudian ada Eka dan ada Ida. Ida, kamu ingat nggak ya? Kita dulu bikin wedding kamu dengan winterberry. Jadi winter tapi penuh dengan tantangan karena kita membuat warnanya totally red. Belum ada lagi loh yang seperti kamu. Walaupun aku sudah berusaha ajak beberapa klien untuk open minded supaya mau bertema yang unik, yang winter tapi tidak harus selalu terkotak di pakem yang ada, yaitu selalu putih. Oke, terus ada siapa lagi ya? Kemudian ada Citra Nindi, ada Storyline, ada Edis Decoration, ada Rabitas, ada Sonya, dan ada Baslem. Oke, ayo kita jalan yuk. Nah, berjalan-jalan di taman, di kirinya ada dinding labirin rumput. Jadi memang sengaja kita tidak menggunakan daun, karena kalau pakai daun terus bosen ya. Jadi kita mau sesuatu yang tidak monoton. Kita cari sesuatu yang slightly different, sesuatu yang sedikit berbeda. Oh iya, hari ini IO-nya adalah Maharagung. Jadi kita kembali bekerja sama dengan Maharagung. Kemudian yang pasti kalau venue-nya kan di Empire, berarti food and beverage-nya dari Empire Palace. Kemudian kalau sekarang rasanya nama Instagramnya jadi Grand Empire, ya Grand Empire Palace. Kemudian juga bersama dengan Resa Prabowo yang fotonya keren-keren. Terus yang lainnya saya belum tahu, belum tahu ya. Oke, nanti bisa dilihat di story kita. Oke, nah kalau dilihat ke sana sedikit, itu adalah jalur untuk masuk tamu-tamu. Storyline always different ya, C. Ellen. Ya berusaha selalu untuk seperti itu, karena kalau sama terus tidak asik ya kayaknya. Memang kalau ada Eden Lovers, klien yang cari kita, itu berarti memang dia meminta untuk mendapatkan sesuatu yang beda. Ya karena kita mesti memberikan sesuatu yang ada value-nya, yaitu kreatif, unik, inspiring, dan lain-lain yang sering saya sebutkan kalau di video kita. Oke, nah kalian lihat di sana, itu adalah pintu masuk untuk tamu-tamu. Kemudian di sini ini ada area penerima tamu. Jadi buat angpaunya di sini. Kemudian di backgroundnya kita sengaja menggunakan sesuatu yang khas Jawa. Jadi karena ini rumah taman manten, rumah taman mantennya. Jadi ini rumahnya mantennya kan, tapi bedanya ini di tamannya. Nah, background untuk area penerima tamunya itu pakai gebyok dengan warna yang sengaja beda, warnanya coklat tua. Kemudian dilengkapi dengan daun supaya simpel aja. Kemudian di depannya ada bunga-bunga cantik di area booth angpaunya. Nah, tapi di sebelah sana sebelum masuk ke area tamu, yuk kita lanjutkan dengan dinding daun kali ini. Nah, dinding daunnya dilengkapi dengan foto-foto dari Kesia dan Bobby. Oh ya, Bobby ini seorang polisi, jadi nanti akan ada prosesi pedang porang. Makanya di bagian jalur tengah kita buat megah luar biasa. Saya suka sekali foto-foto prewednya. Memang Resa Prabowo ini punya style sendiri yang cakep menurut saya. Menjelaskannya, dia itu klasik tapi elegan, jadi membuat mata yang melihat itu nggak cepat bosan. Gayanya itu bisa menangkap perasaan hatinya manten. Nah, itu menyenangkan buat saya. Salah satu fotografer yang bisa menangkap perasaan hatinya manten. Ya memang tiap wedding fotografer punya gaya sendiri-sendiri dan
Saya bisa melihat gayanya fotografer ini, fotografer itu, mereka punya cerita yang berbeda-beda. Tapi ini salah satu yang menurut saya juga favorit. Oke, ini jalan masuk menuju ke alur tamu. Tapi saya nggak akan ajak kalian ke sini dulu sekarang. Saya akan ajak kalian berputar kembali ke sana. Ayo, jalan-jalan dulu. 832. Nah, di sini di belakang saya, kalau kalian lihat lurus tusuk sate, itu kalian akan menemukan rumah Taman Manten. Nah, ini dia. Saya suka sekali. Ayo kita masuk sama-sama. Ini dari gate entrance, posisi utama untuk jalur Pedangpora. Agak center ya. Kita akan melihat betapa kerennya jalan di bawah atap daun di rumahnya Manten, yang kemudian di kiri kanan atasnya dilengkapi dengan lampu-lampu kristal yang antik maupun yang bening. Kemudian di pelaminan utama itu adalah bagian dari taman mantennya, rumahnya Manten yang berkebun. Jadi ada taman-tamannya. Makanya di sisi kiri kanan kita kombinasikan dengan daun-daun. Tapi sengaja kita ambil sesuatu yang berbeda, yaitu bukan diambil warnanya itu putih, kuning, hijau, tapi kita ambil warnanya yang berani, warnanya yang vibrant. Jadi di pelaminan ini, khusus kali ini kita buat warna gebyoknya itu, kalau kalian perhatikan di sana, itu warnanya sedikit ke arah golden. Tapi sengaja kita buat bukan gold yang matang, tapi warnanya itu sengaja soft gold, cuma agak sedikit seperti kulit kerang, jadi mengkilap. Karena memang kita tambahkan, jadi kita campur cat sendiri, ini ceritanya. Kita campur cat sendiri, kemudian ditambahkan, disapu di seluruh bangunannya supaya warnanya itu keemasan tapi tetap lembut. Supaya yang kuat hanya satu saja, yaitu warna bunganya. Nah, warna bunganya ini dipadukan dengan warna hijau yang bikin mata dan hati jadi adem. Jadi konsepnya begitu. Karena kalau kalian berada di rumah saja ya, bayangkan kalau berada di teras rumah, apa ya mau melihat sesuatu yang tabrak warna banyak-banyak, kan pusing ya. Jadi kita walaupun kita tabrak warna, tapi harus berikan stop. Stopnya ada di warna hijau yang di belakang saya ini. Enjoy. Noleh kiri kanan. Elvan. Iya cantik ya Elvan ya, aku juga suka warnanya. Nah, jadi di tengah-tengah ini sengaja tadi, tengah, kanan dan kiri kita berikan mahkota. Mahkota yang tengah yang paling besar, karena itu adalah center tempatnya berfoto dengan tamu-tamu. Tapi untuk yang di kanan kiri itu adalah pelengkapnya. Karena secara gebyok itu sendiri tidak bisa kita letakkan hanya yang di tengah ini, tapi kita harus lengkapi dengan kiri dan kanan. Sebetulnya setelah saya pelajari, gebyok ini kan punya pintu-pintu. Kalau tadi saya tanya sama papanya Keisha, artinya apa ya gebyok itu Pak? Seperti Manten memasuki rumah ya? Iya, oh ya syukurlah. Jadi cocok sekali ya kalau kita kasih nama rumah Taman Manten. Memang kayak memasuki rumah. Nah, sedangkan pintu-pintu itu sebetulnya ada artinya sendiri, karena ada pintu yang artinya itu keharmonisasian, ada yang ke arah kebahagiaan, seperti itu. Ya pastinya artinya adalah sesuatu yang baik, memasuki bahtera rumah tangga, jadi memasuki hidup yang baru bersama gitu. Jadi bagus sekali sebetulnya artinya, cuma kita sebagai desainer, sebagai dekorator, kita harus tahu bagaimana mengemasnya menjadi sesuatu yang meaningful, tapi juga cantik secara dilihat oleh mata, oleh orang-orang yang mungkin awam. Itu tugas kita, dan membuat hari bahagia Manten Eden Lovers semakin terasa bahagia dan menyenangkan. Sebentar lagi saya akan ajak kalian juga untuk melihat alur tamu, kemudian juga melihat background yang ada di samping untuk band dan VIP. Kalau yang untuk VIP simple, tapi sengaja ruangan yang cukup besar ini, hall-nya, kalau noleh dari kiri ke kanan, itu sengaja kita melengkapi di area tamu-tamu tidak terlalu banyak elemennya. Karena kalau terlalu banyak kita meletakkan properti di antara tamu-tamu, nanti pada saat tamu semua sudah datang, akan terasa
penuh dan sesak karena tamunya cukup banyak dan padat. Nah, sedangkan di sebelah kanan untuk alur tamu, salam-salaman supaya tidak membosankan, kita sertai supaya seperti jalan-jalan di taman lengkap dengan pohon-pohonnya. Ada Valentan, ada Dokter Nilawati, periodontis. Halo, ada Ahmad Syah Suharno. Oke, nah sekarang enaknya kemana dulu ya? Ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Kanan ya? Oke, ayo kita jalan ke alur tamu. Ini bagus juga nanti sambil gini, coba hadapkan ke sana, ambil serong sedikit karena ambil dari posisi ini bagus sekali loh. Semakin serong semakin bagus. Dan kalau kita lihat dari samping, nanti kalian akan melihat ridging aisle untuk tempat jalur pedang pora itu bagus sekali karena kelihatan rimbunannya dari atas dan secara perspektif cantik sekali dari samping maupun dari lurus depan. Ayo coba ambil sini. Nah, ya kan kalau dari samping sini cantik sekali. Nih, saya suka sekali karena distorsi dari mahkotanya itu membuat kesannya jadi semakin mewah. Nah, warnanya ini kita rubah kalau kalian perhatikan di YouTube kita yang di bulan Desember atau Januari ya. Pokoknya ada yang Rizal Ria. Itu warnanya berbeda sedikit dengan ini. Jadi warnanya kita rubah pada saat kita menghias, mendesain dan mendekor untuk Kesia dan Bobby. Ada Putra Habas Dekor. Halo. Nah, ambil coba dari sini miring. Terus jalankan gini. Sorry. Gini. Nah, dari sini. Nah, ya. Terus kita bisa melihat dari ini dia ridgingnya. Kalau dilihat dari sini, wah kan keren ya. Empire seperti yang tadi saya bilang, punya detail di bagian mana-mananya dia. Jadi mulai dari pintu, dari ceiling. Ya belum. Ceknya dulu Pak. Ceilingnya, kemudian dinding-dindingnya itu detailnya itu lebih terasa dibandingkan memang beberapa venue yang lain karena mereka membuat detail atapnya itu yang paling cantik. Seperti kalau saya mesti ingatnya itu seperti Istana Versailles. Ngomongnya pakai bahasa Prancis mestinya ya, cuma saya nggak bisa bahasa Prancis jadi saya taunya Versailles. Istananya Marie Antoinette. Gayanya kan memang khas seperti itu. Jadi ukir-ukiran di atasnya ini yang membuat kesannya jadi mendukung. Sehingga tempat ini memang nggak membutuhkan cover-cover. Cuma kalau kita ingin merubah kesannya ya perlu dihias dengan atap, dengan dinding, tapi tidak seluruhnya. Begitu. Oke, sekarang berputar lagi, ayo kita ke arah alur tamu. Oh iya, karena ini rumah Taman Manten, pastinya butuh sesuatu yang harum. Jadi kita tidak lupa melengkapi dengan bunga-bunga melati khas Manten Jawa. Karena itu yang cakep. Ayo, saya ajak ke bagian cakep lainnya. Kalian dari sana, aku tak jalan dari sana ya. Jadi jalan maju bareng-bareng ya dari alur tamu ya. Ini adalah alur tamu. Sengaja di alur tamu ini tidak usah dikarpet lagi. Ya anyway karena hall 1 ini sudah full berkarpet dan karpetnya itu sendiri sudah cantik. Sudah klasik dan elegan. Jadi sudah cocok. Cuma tinggal kita menambahkan detailnya saja. Di sini kita tambahkan detailnya kalau kita berjalan-jalan di taman, ada taman bunga, ada taman rumput, kemudian ada taman daun. Nah, di sini ini adalah taman bunganya yang dilengkapi dengan mawar-mawar raksasa seperti kalian lihat di situ. Kemudian kalian akan saya ajak jalan di antara pepohonan. Oke. Sambil jalan mundur karena yang terbaik adalah secara kamera melihatnya ke arah 3 lapis tumpuan standing flower untuk aisle kita. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah, ini yang terbaik. Oh, halo, ada Putra Kenso, ada Irul, ada Octavia, ada Natalia Dwi. Nah, halo.
Oke, jadi kalau kita jalan di sini, yang keren ini di belakang saya, kalau kalian memasuki taman, itu kan akan bertemu dengan, katanya orang-orang sih pergola, tapi pergola itu kaki 4. Nah kalau ini saya selalu ngomongnya ini sebagai aisle. Aisle itu jalan menuju ke satu titik dan di situ ada pengulangan desain. Maksudnya begitu. Jadi di sini kita berikan pengulangan desain. Desainnya yaitu lengkung, lengkung, dan lengkung. Nah ini yang membawa kita memasuki rasa taman. Di sana lagi dibangun pohon satunya ya. Jadi sambil-sambil ya. Oke. Kalau di kiri saya ada Taman Bunga Mawar yang diletakkan di vas-vas raksasa. Jadi rangkaian bunganya itu memang sengaja kita buat gaya rangkaiannya senatural mungkin, European style. Kalau kita ngomong. Karena ini memang rangkaian dasarnya ini bentuknya adalah secara Eropa. Nah, rangkaian yang tidak bentuknya bulat begitu aja, tapi bentuknya itu apa ya bahasanya yang lebih tepat? Sebentar, bentuknya itu mencuat-mencuat. Saya cari bahasa Indonesianya. Jadi bentuknya itu bunganya keluar ke sana kemari, jadi dia terasa bunganya itu natural tumbuhnya. Tapi warnanya kita tetap jaga di merah, kemudian fuchsia, kemudian kita tambahkan pink dan ada magenta. Itu warna favorit yang kita sebut dengan warna jewel. Jadi kalau misalnya kasih warna merah itu bukan merah aja gitu, tapi warnanya dilengkapi seperti warna-warna batu permata. Oke, nah saya suka sekali desain ini karena gerbang-gerbang ini membuat kalau di foto kelihatan cantik sekali. Keisha dan Bobby kalian harus foto di titik ini. Kalau kalian tamunya Keisha dan Bobby, sempetin ya foto di sini, nanti kita kan kasih hashtag Eden Love Keisha Bobby. Itu selalu karena itu hadiah kita untuk Eden Lovers, untuk manten Eden. Oke. Semoga pohonnya hampir selesai. Saya minggir dulu. Yuk. Ada Ima Arina, ada Amalia Rizka, ada Natalia. Nah ini sudah endingnya ya, sudah yang ketiga. Ada Iro, Miss Yuce. Oh so sweet. Kita jalan seolah-olah kita jadi tamunya Keisha dan Bobby ya. Jadi kita belok di sini, memang agak sembunyi sedikit di belakangnya screen. Oh ya, tadi waktu sambil jalan kelihatan nggak ya taman bunga di bawah? Coba tarik mundur lagi yuk, mundur. Aku tetap di sini aja. Tarik mundur, dapat. Jadi yang penting dapat gawangannya, lengkung-lengkungnya yang berdetail unik ini di kanan kiri. Kemudian juga dapat taman bunga yang di bawahnya itu semua. Oh iya, dari sini loh, bagus sekali kalau kita lihat ke sana. Coba noleh ke sana yuk. Nah, sinar di sana. Tadinya saya ingin memberi tahu bahwa temanya ini lebih tepatnya adalah The Light on My Path to the Wedding. Tapi takut kepanjangan, jadi Rumah Taman Manten aja lah. Karena di sepanjang jalan kita menuju ke pelaminan seolah-olah kita disinari oleh cahaya-cahaya. Baik cahaya dari atas, cahaya dari tiang-tiangnya, cahaya dari sekelilingnya, cahaya dari panggung. Dan semuanya itu seolah-olah menerangi menuju ke pelaminan. Kita jalan lagi menuju ke pelaminan ya. Habis dari situ kita langsung ke sisi VIP. Terus habis itu ke foto corner. Nah ini kalau jadi tamu kita akan jalan melewati ini. Kemudian kita nyampe di panggung utama, tapi kita nggak ambil belakangnya, kita ambil depannya ya. Kembali ke yang, terus kita lihat ke arah audiens karena kita bisa merasakan gimana sih jadi manten atau gimana jadi tamu yang sudah naik ke pelaminan atau jadi keluarganya. Jadi memandang dari sisi ini bisa jadi berbeda. Nah, itu yang tengah adalah bagian wedding aisle-nya. Kemudian kalau kita noleh ke kiri, oh udah dapet lah panggungnya, nanti terlalu gepeng. Oke, ayo kita jalan pelan-pelan tapi arahnya agak ke sini. Jadi ditunjukkan detailnya. Nah, karena ini di rumahnya manten,
ada terasnya. Terasnya itu ada pilarnya di kiri kanannya. Bagus sekali ya. Makasih. Tetap arahkan ke sini. Oh iya, ini yang kita ingin ceritakan. Jadi di sini ada beberapa detail baru yang kita tambahkan. Agak susah membedakan mana yang bunga artificial dan mana yang bunga fresh. Karena memang sengaja kita meletakkan banyak sekali bunga-bunga artificial yang baru. Jadi sengaja kita mau nambahkan detailnya, baik dari variannya maupun warnanya itu sangat menyerupai bunga fresh. Jadi kita ingin membuat naik level, jadi tampilannya lebih cantik, lebih detail, lebih lebih unik untuk kalian semua Eden lovers. Kalau kalian lihat di sini kan pencampuran warnanya, kemudian detail bunganya agak dari samping itu bagus. Aku tak berada di antara kamera ini aja ya. Ya itu mencuat-mencuatnya di sini kan kelihatan ya. Yang bunga yang di tengah ini kita mendekat dikit yuk. Saya suka sekali warnanya, cantik sekali. Saking tadi wedding bouquet-nya sudah dikasih ya. Sebetulnya wedding bouquet-nya tadi juga cantik sekali. Ada di story kita ya. Itu bukan mantennya. Oh bukan. Saya pikir mantennya, tapi bukan. Warna bajunya bukan itu. Oke, jadi bunga di belakang. Kalau kalian perhatikan ini nggak kedekatan ya kameranya ya. Kedekatan mungkin ya. Oke. Kayaknya harus turun. Ayo sambil turun. Jadi bisa nunjukin kalau foto itu gimana sih. Kalau dari sini kan kelihatan ya bunga itu jauh di atas kepala saya. Kira-kira ya saya pakai heels cuma segini. Kalau misalnya mantennya tinggian, ya masih lewat. Sambil turun. Oke, jadi kalau kita jadi yang berada di pelaminan, foto jangan khawatir, bunga pasti lewat di atas kepala. Seperti kalian lihat jaraknya, mungkin agak jauhan ya belum bisa dapat. Ini imbang kan tingginya. Tingginya seimbang. Oke. Jarak ke atas masih cukup. Ini cantik ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, jarak foto yang bagus, biasanya fotografer akan berdiri di titik ini atau mundur lagi sampai di tempatnya payung pora. Nah, dari situ bisa mendapatkan foto yang bagus lengkap dengan bunga-bunga melengkap di atasnya. Itu yang membuat fotonya itu jadi kelihatan utuh. Karena bunga itu harus sifatnya melengkapi, bukan menutupi, bukan mendominasi juga. Jadi keluarga dan manten berada di sini rata dengan bunga yang di atasnya masih lewat, kemudian ada bunga di atasnya lagi dan bunga di kanan kirinya lagi. Jadi semuanya seimbang, kemudian lengkap dengan framing taman yang ada di bawah. Begitu, itu yang bagus. Oke, tarik mundur, aku tak turun. Tarik mundur aja supaya dapat reaching sama panggung. VIP, ayo kita lewat sana yuk. Pelan-pelan jalan ke sana. Tadi aku coba foto dari rigging ke panggung itu kayak yang di Gersik kemarin, dapat fotonya bagus sekali. Tahu toh, Ton. Jadi bisa dapat daunnya banyak, kemudian bunga di panggungnya di ujung. Nah, untuk VIP area lihat ke sini aja. Jadi di sini kita lengkapi bunga-bunganya itu. Kunso, halo Kunso. Halo Kunso, apa kabar? Udah lama nggak ketemu kamu ya. Mungkin manten-manten kita banyak yang ketemu sama kamu. Saking kamunya yang nggak ketemu sama kita, aku tepatnya. Ada QA Laili, ada Arsa Decoration. Halo Kunso, Moirul. Thank you, aku suka semuanya. Thank you. Enita Fitria. Halo, ada coklat foto. Lucunya namanya. Yoyo Dekorasi, ada Mita Wahyudi. Oke, sekarang kita melihat area VIP yang sengaja kita buat simple karena kita melengkapi bunga hanya di meja-mejanya. Jadi kalau kalian perhatikan kita berikan bunga yang agak sedikit naik tapi tidak terlalu besar. Dan warnanya kita berikan warna yang sama dengan yang ada di
panggung maupun gate entrance maupun area mana-mana lainnya. Oke. Nah, sekarang kita jalan menuju ke foto corner bagian terakhir. Oh ya, di VIP ini disekat dengan meja, jadi ada yang keluarga, ada yang tamu VIP. Ini kalau lihat dari sini cakep lagi loh. Ayo putar yuk. Ya, pelan-pelan. Tadi aku juga ambil story dari sini. Cantik sekali. Ayo sambil mundur yuk, supaya dapat pemandangannya tetap bagus lagi kita keluar. Apa ya, supaya kita nggak bosan-bosan melihat. Saya nggak bosan-bosan sih melihat apa yang ada di pelaminan, cantik sekali. Suka sekali. Habis gini nanti baru kita pelan-pelan noleh ya. Duh, kok ini cepetan sih noleh. Oh iya. Oke. Nah, kita sampai di bagian yang terakhir, foto booth. Foto booth itu sebetulnya dari awal sudah kelihatan. Waktu kita masuk ini kita noleh ke sini. Nah, ini kan gate entrance tadi ya toh. Kemudian kalau kita lihat dari jalur masuk yang sana, kemudian Lita. Oh iya. Kemudian kita noleh ke sana, ke arah kanan. Nah, ini sebetulnya kan endingnya ya. Kalau tamu-tamu pulang, baru mereka berfoto di sini. Dan kita desain foto booth-nya itu ada nyambungnya dengan tadi pagi akad nikah. Ada gunungan-gunungannya. Nah, ini kita letakkan gunungannya. Oke. Jadi di sini di foto booth ini sengaja kita buat ada gunungan yang menempel pada dinding daun. Kemudian ada juga wedding signboard yang kita buat khusus untuk Keisha dan Bobby. Oke, kalian lihat di sini itu khusus untuk foto corner area. Kita sengaja buat simple dan yang pastinya bisa mendominasi baju tamu-tamu yang ada nantinya. Warna hijau itu tergolong netral, jadi cocok untuk ada alat pemadam kebakaran. Nah, belum kelihatan. Oh iya. Jadi untuk warna hijau itu netral, cocok dengan semua yang ada dengan baju-baju tamu-tamu. Halo Wanda, oh kamu baru datang ya? Thank you ya buat mata hatinya. Kemudian Dokter Nilawati, ada alat pemadam kebakaran. Iya Bu Dokter, karena ini di Empire standar mereka harus ada alat pemadam kebakaran di gedung mereka. Jadi itu memang sudah diletakkan dari Empire sendiri. Mungkin yang dimaksud dilihat sana. Coba lihat ke sana yuk. Tuh. Nah, itu kayak standar dari gedung. Harus ada. Tapi iya ya, belum pernah kepikir gimana caranya mengcover seluruh pre-function. Dulu pernah sih kita mendekor pre-functionnya Empire ini dirubah total. Jadi otomatis alat-alat yang seperti itu agak sembunyi. Tapi biasanya ada beberapa peraturan yang membuat kita itu agak terhenti ya. Kayak di Bintang 5, di gedung-gedung yang sudah punya peraturan yang baku. Exit sign, kemudian alat pemadam kebakaran itu memang tidak boleh ditutup sayangnya. Tapi ya itu demi keamanan juga. Oke, ini adalah background untuk foto cornernya. Foto cornernya dari siapa? Ya. Foto cornernya dari Reza siapa? Prabowo. Oh, dari Reza Prabowo juga? Iya. Oh, oke. Berarti ikut IG-nya Reza Prabowo? Betul. Oh, oke, baru tahu aku. Foto cornernya juga dari Reza Prabowo. Oke, jadi nyarinya gampang, nanti satu IG. Oke, nah backgroundnya, oh ya yang baru ini mau tak tunjukin ini loh. Untuk wedding signboardnya kita buat sengaja ini baru dan ini perdana. Pertama kalinya kita letakkan di sini. Oh, Dokter Nila, makasih Bu. Bagus banget foto cornernya, makasih. Nah, ini sengaja kita buat akriliknya melayang. Kita nggak pakai kaca ya, karena resiko ya kalau misalnya digantung selebar itu bahaya juga. Jadi kita pakai akrilik untuk ini supaya kesannya ringan. Jadi sengaja foto wedding signboardnya ini kita buat dari semacam akrilik bening yang melayang. Kemudian atas penampangnya itu terbuat dari dahan ranting pohon.
supaya kerasa detail untuk tamannya. Baru kemudian noleh ke kanan. Nah, dilengkapi dengan gunungan ini, dengan warna yang tadi saya ceritakan dari awal. Halo Pak Mitro, baru join. Apa kabar Pak Mitro? Saya mengagumi karya-karya fotonya Pak Mitro belakangan. Oke, dan sebentar lagi waktunya pamit. Kita harus pamit dulu ya. Kalau aku muncul di sini mukanya gelap nggak ya? Kalau di situ nggak ya? Tadi waktu di tanpa ada manusia jadi gelap ya. Tapi waktu ada manusianya nggak gelap. Oke, thank you for joining, thank you for watching. See you on the next event, next design, next concept with Eden Design. Saya Ellen di sini. Pamit dulu ya. Bye bye.